George, you and I cool? Yo, hello para manusia yang masih hidup di sana. Apa kabar semuanya? Gimana? Hutang kemarin sudah lunas? Cicilan motor sudah dibayar belum? Lalu kemarin itu yang minum kopi di sebelah sudah dibayar? Kalau belum tidak apa-apa. Tetap standby saja di dalam kamar, kunci pintu kamar, siapkan headsetnya dan siapkan posisi santuy badannya dan mari kita dengarkan alur cerita yang akan wakil film bawakan. Kali ini wakil film akan menceritakan alur cerita yang berjudul Rampage. Film ini dibintangi oleh abang angkat saya, yaitu Dwayne Johnson, yang lebih dikenal dengan namanya yang sangat sangar sesuai dengan badannya yang hampir mirip dengan badanku ini, yaitu The Rock. Dan film ini dirilis pada tahun 2018. Film ini lumayan seru karena bertemakan science fiction yang juga ada adventure-nya dan juga ada komedi berserta action-nya. Film ini menceritakan ada para monster yang diketahui telah bermutasi dari binatang biasanya dan menyerang seluruh kota. Namun si bintang utama film ini mendapatkan misi untuk menyelamatkan kota bersama salah satu hewan peliharaannya. Dan apakah mereka berhasil? Atau malah sebaliknya? Dan pastinya kalian penasaran kan bagaimana binatang biasa tersebut bisa bermutasi jadi besar seperti monster. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai saja. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah stasiun luar angkasa yang disebut dengan Athena 1. Diketahui stasiun tersebut milik manipulasi game yang bernama Energen. Ingat, Energen, bukan energen yang bisa kita minum itu, namun ini adalah nama perusahaan. Stasiun Athena itu sedang melakukan eksperimen manipulasi game tikus. Namun adegan ini kita hanya ditampilkan semua kru anggota yang ada di situ sudah tewas. Hanya tersisa satu dokter yang masih selamat, yaitu bernama Dr. Carrie Atkins. Ternyata eksperimennya itu gagal sehingga membuat tikus percobaan mereka itu bermutasi menjadi besar dan besar, sekaligus sangar dan kuat. Ya, semacam monster gitu. Eksperimen itu telah membuat tikus itu semakin besar dalam waktu yang singkat. Lalu scene menayangkan ketika dokter itu ingin masuk ke dalam kapsul penyelamat. Tiba-tiba dari pusat salah satu yang bernama Claire Wayden menelpon dan mengatakan dokter itu harus membawa 3 kapsul hasil eksperimennya. Jika tidak, dokter itu tidak diizinkan untuk meluncur dengan kapsul penyelamatnya. Mau tidak mau dokter itu pun melakukannya. Setelah berhasil dan ketika dokter itu ingin meluncur, tikus itu pun muncul dan langsung menyerang kapsulnya. Untungnya kapsul itu berhasil diluncurkan. Namun nasib buruk menimpanya lagi. Ketika di perjalanan, kaca yang tadi sempat diserang oleh tikus tersebut pun pecah. Dan kapsul itu pun meledak sehingga menyebabkan dokter itu meninggal. Scene lalu berpindah ke sebuah cagar alam, tepatnya di wilayah San Diego. Di sini kita akan diperkenalkan peran utama kita, yaitu Dwayne Johnson. Di sini dia berperan menjadi Davis Okoye. Adegan menunjukkan Davis sedang memimpin 2 pengunjung untuk berkunjung ke kandang gorila. Davis terlihat sangat akrab dengan kawanan gorila di situ. Namun tiba-tiba, gorila yang bernama Pavo menyerang salah satu pengunjung di situ setelah melihat gorila yang bernama George. There where you are. No one move. Are you crazy? If you move, Connor, don't move! Nah, ketika si Pavo hendak melukai orang itu, George pun menyelamatkannya. George ini merupakan gorila albino dan juga sahabatnya si Davis. Jadi si George ini merupakan penguasa atau pemimpin di kandang tersebut. Terus si Pavo tadi merupakan kawanan gorila yang baru datang, di mana keluarga Pavo itu telah dibunuh oleh para pemburu. Karena itulah si Davis membawanya ke sini dan bergabung dengan kawanan gorila di sini. Setelah itu terlihat si George dan Davis sedang berkomunikasi dan bercanda. Ternyata George ini mengerti bahasa isyarat. yes, you and I laughing at your joke, okay? New guy, he no laugh. No.
George, you didn't save me. I was fine on my own. I'm fine. Disinilah terlihat kalau George dan Davis memiliki hubungan yang dekat. Saat perbincangan mereka selesai, Davis ingin menutup percakapannya dengan mengetos tangan. Namun yang terjadi adalah... Come on. I should never have taught you that. Stop that. Come on, now give me... Come on. No. Don't do that. Singkat cerita, malam pun tiba. Pada saat malam itu, terlihat di langit ada sesuatu yang jatuh. Yang diketahui, itu adalah kepingan kapsul penyelamat yang tadi di awal film. Dan juga berserta 3 tabung hasil eksperimen yang sempat diselamatkan oleh Dr. Carey. 1 tabung terjatuh di kandangnya George. Dan satunya jatuh tepat di hutan berantara Wyoming. Tepat di sekumpulan serigala. Dan salah satu serigala itu juga terkena gas yang keluar dari tabung tersebut. Kemudian tabung terakhir jatuh di sungai Avengers, yang dimana tabung tersebut langsung ditelan oleh salah satu buaya di situ. Singkat cerita lagi, pagi pun tiba. Davis yang baru sampai di cagar alamnya diberitahu bahwa George ditemukan sedang berada di kandang beruang dan telah membantai salah satu beruang yang ada di situ. Setelah Davis bertemu dengan George, Davis terkejut melihat ukuran George ini bertumbuh sangat besar. George. Di sini Davis tidak mengerti kenapa bisa seperti itu. Setelah dicek, Davis mendapatkan ada sebuah tabung aneh yang berada di kandangnya George, yaitu tabung yang semalam jatuh itu. Davis belum tahu benda apa itu sebenarnya, tapi dia akan segera mencari tahu apa benda itu, yang diyakini pasti ada hubungannya dengan perubahan yang dialami oleh si George ini. Lalu scene menunjukkan wilayah di Chicago. Claire dan saudara laki-lakinya itu berencana untuk mengambil tabung-tabung yang telah mereka tahu yang semalam terjatuh di wilayah San Diego, yang dimana itu tempatnya si George. Claire lalu mengirim tentara bayaran untuk mengambilnya sebelum eksperimennya itu diketahui oleh publik. Oh iya, hampir lupa nih. Claire ini adalah yang tadi di awal film, yang dimana dia adalah bos dari perusahaan Energen yang disebut Rampage. Ya, sesuai judul film. Oke, lanjut. Scene lalu kembali di mana Davis tak sengaja bertemu dengan Kate yang datang ke tempat Davis untuk memberikan beberapa informasi yang sebelumnya si Kate ini mendengar ada bencana satelit di luar angkasa dan kejadian aneh di wilayah ini melalui siaran TV. Si Kate ini mengaku ahli genetika Energen dan dia percaya patokan gas yang ditabung itu sudah mengubah sel-selnya si George secara genetik, yang dimana setiap unsurnya juga berubah dari sebelumnya. Oleh karena itu si George bisa menjadi seperti ini. Si Kate juga mengaku bahwa dia bisa mengobati si George. Dan di tengah percakapan mereka, tiba-tiba George mengamuk dan berhasil keluar dari cagar alam itu. George. Dan saat George di luar, tentara bayaran yang dikirim dari Claire itu telah tiba dan menembakkan obat bius kepada si George. No! George! George. Sementara itu di tempat lain, tentara bayaran lainnya juga sedang berburu salah satu serigala yang telah bermutasi itu. Namun serigala ini lebih ganas, yang dimana tentara itu gagal memburunya dan malah satu persatu tentara itu dihabisi oleh serigala itu. Di sisi lain, Davis, Kate, dan George ditahan oleh agen pemerintah. Di sini mereka ditahan mungkin karena mereka mau diinterogasi. Dan sepertinya si George akan dibawa dengan menggunakan pesawat. Namun di sini Davis memperingatkan agar jangan membawa George ke dalam pesawat. Namun agen yang bernama Harvey ini malah meremehkannya. Dia mengatakan George sudah dibius dengan obat yang kuat. Di pesawat, Harvey ternyata tahu semua identitasnya Davis dan Kate.
Harvey mengatakan bahwa Kate sebelumnya telah dipecat dari perusahaan Energen karena ketangkap berusaha mencuri perangkat milik perusahaan dan telah dipenjara selama 13 bulan. Davis yang mendengarnya pun kecewa karena dia telah dibohongi oleh Kate kalau George ini bisa disembuhkan olehnya. Di sisi lain, Claire telah tahu kalau Kate telah tertangkap. Dan ternyata di sini baru ketahuan kenapa kalau Kate ini ingin membantu Davis. Karena Kate ingin membalas dendam ke Claire. Dulunya Kate telah dikhianati oleh Claire, sehingga Kate telah dipecat oleh perusahaan dan dipenjara selama 13 bulan. Setelah Kate keluar dari penjara, ibunya Kate telah tiada. Itu sebabnya Kate ingin sekali membalas dendam. Claire yang takut akan dipenjara atas apa yang telah dia buat kepada Kate pun langsung menyiapkan alat pemancar gelombang radio dengan tujuan memancing para binatang yang telah bermutasi itu ke tempat mereka dan akan mengambil DNA binatang itu lalu bisa dijualkan. Sedangkan pihak Energen juga sudah punya obat penawarnya untuk menyembuhkan binatang yang sudah bermutasi itu. Namun, obat itu hanya berfungsi menghentikan pertumbuhan mereka dan menyadarkan mereka sehingga tidak agresif lagi. Setelah mesin gelombang radio itu dinyalakan, para monster pun mendapatkan respon dari gelombang tersebut. Sedangkan di pesawat George yang merespon gelombang itu pun mengamuk dan menghancurkan semuanya, sehingga menyebabkan pilot pesawat itu meninggal dan pesawat pun jatuh. Namun untungnya Davis yang berhasil mendapatkan parasut langsung menolong Kate dan juga Harvey. Holy shit! Singkat cerita, setelah dibawa, Davis pun menghampiri pesawat yang telah jatuh itu dan ternyata si George sudah tidak ada di situ. Dengan kata lain, George masih hidup. Di tempat lain, di perusahaan Energen pun kedatangan tamu oleh agen FBI untuk memeriksa semua aksi milik perusahaan dalam proses penyelidikan binatang yang bermutasi dan berkeliaran di negara itu. Di sini, Claire yang takut ketahuan pun mencoba memfitnah Kate kalau si Kate adalah dalang atas semua ini. Kembali lagi di Davis yang telah dijemput oleh tim penyelamat dan langsung dibawa ke sebuah pangkalan militer angkatan udara. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan pimpinan di situ yang bernama Kolonel Blake, pakai E. Di sini, Kolonel Blake sedang memantau aksi si George dan serigala yang sedang berkeliaran dan menghancurkan kota. Singkat cerita lagi, Davis dan Kate pun akan dibawa lagi untuk diinterogasi. Di tengah perjalanan, Davis berencana kabur dengan menggunakan helikopter medis. Ketika mereka ingin pergi, mereka bertemu dengan agen Harvey. Namun di sini, Harvey tidak menghentikannya, malah memberikan kunci helikopter dan membiarkan mereka pergi. Harvey melakukan semua itu dikarenakan Davis telah menyelamatkan Harvey ketika di kejadian pesawat tadi. Lalu scene menunjukkan Kolonel Blake yang panik karena semua anggotanya telah habis dibantai oleh George dan serigala itu. Dan Kolonel Blake pun memutuskan untuk mengevakuasi semua penduduk di Chicago. Davis dan Kate yang telah sampai di Chicago menyaksikan proses evakuasi penduduk kota berserta George dan serigala itu yang tengah menghancurkan seluruh kota. Di sisi lain, tiba-tiba muncul buaya raksasa dari sebuah pantai yang diketahui juga merespon gelombang radio tersebut dan buaya itu pun bergabung dengan George dan serigala. Well, that's... Di tengah keputusasaan, Kolonel Blake memerintah untuk meluncurkan bom MOAB, yang dimana bom tersebut jika diluncurkan dapat menyebabkan kehancuran separuh isi kota di Chicago. Sementara itu, Davis dan Kate telah sampai di gedung Energen. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil mendapatkan obat penawar itu. Claire dan saudaranya yang tengah siap-siap untuk pergi dari tempat itu pun dengan tidak sengaja melihat Davis dan Kate melalui kamera CCTV. Mereka pun menghampiri Davis dan Kate dan menodongkan senjata ke arah mereka. Di situ, Kate berhasil menyembunyikan salah satu obat secara diam-diam dan memberikan sisa obat lainnya kepada Claire. Davis pun tiba-tiba ditembak oleh Claire ke bagian perutnya.
Namun untungnya peluru yang ditembakkan oleh Claire tidak mengenai bagian organ vitalnya si Davis. Saat Claire menyandak Kate dan sampai di atas gedung, para monster itu pun telah tiba dan mulai menaiki gedung itu untuk sampai ke alat pemancar gelombang radio tersebut. Lalu tiba-tiba si George muncul dan langsung menghancurkan helikopternya mereka. Saudara Claire pun lari ketakutan dan meninggalkan Claire seorang diri. Davis juga tiba-tiba muncul dan langsung menyelamatkan Kate yang hampir ketimpa bongkahan helikopter. Di situ George mengamuk dan mencoba menghancurkan gelombang pemancar radio. Tiba-tiba Davis dan Kate baru keingat kalau masih ada satu obat penawar itu. Mereka pun mencari cara agar George bisa meminumnya. Dan tiba-tiba muncul lagi si Claire yang langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Si Claire ini memerintah Davis untuk mengalihkan perhatian George dengan maksud supaya Claire bisa pergi dari situ. Dan Davis pun melakukannya. Ketika Davis berteriak memanggil si George datang ke arah mereka berdua, dengan sigap si Kate meletakkan obat itu ke tasnya Claire. Lalu George datang langsung memakan si Claire hidup-hidup. Makan nggak tuh? Nah, dengan tidak sengaja, George pun telah mengkonsumsi obat penawar itu. Di saat gedung itu mulai mau runtuh, Davis dan Kate berhasil selamat dengan menggunakan helikopter yang rusak untuk mengurangi damage ketika mereka jatuh. Setelah mereka semua jatuh ke bawah, George pun telah sadar karena efek obat penawar itu. Davis? You okay? Good to have you back. Dan saat di tengah perbincangan George dan Davis, tiba-tiba dua monster itu pun muncul. Dan disinilah aksi George dan Davis pun keluar. Mereka berencana untuk melawan para monster itu. Oh, shit! Si Davis mengalihkan serigala datang untuk menyerangnya, yang ternyata dengan bersamaan si buaya juga datang menyerangnya dari belakang. Dan akhirnya si Davis pun selamat, sedangkan serigala yang tadi dialihkan malah jadi korbannya buaya. Kemudian pertarungan sisa George dan Davis melawan buaya. Di sini si Davis sempat berhasil membuang bom ke dalam mulutnya buaya. Namun si buaya masih belum mati dan buaya pun menyerang balik ke Davis. Tapi tiba-tiba si George datang dan menyelamatkannya. George terlempar karena terkena serangan buaya. Dan di sini George pun tertusuk oleh serpihan besi tajam. Davis yang melihatnya pun mencoba menyerang buaya dengan menembak buaya menggunakan senjata helikopter. Beruntungnya buaya jadi teralihkan dan tidak melanjutkan untuk menyerang George. Dan saat buaya menyerang Davis, tiba-tiba George muncul dan mengeluarkan jurus Rasen Shuriken yang dimana jurus tersebut hanya dimiliki oleh Naruto. Saya tidak tahu bagaimana si George ini bisa memiliki jurus tersebut. Namun yang bikin bingungnya, jurus tersebut berhasil mengalahkan si buaya dan tewas saat itu juga. Setelah pertarungan selesai, Davis pun menghampiri si George. Sementara di pusat kendali, Kolonel Black yang melihat George tidak menyerang manusia dan telah membantu melawan para monster pun menghentikan peluncuran bom. Kembali lagi Davis yang sedang berbincang dengan George. Davis mengatakan bahwa George telah berhasil menyelamatkan kota. Lalu mereka pun beradu tos dan setelah itu George pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu datanglah Kate dan Agent Harvey. Mereka pun ikut berduka atas kepergian George. Namun setelah beberapa saat Davis merenung, tiba-tiba Davis melihat tangannya George bergerak sedikit. Yang ternyata si George hanya berpura-pura mati. Bangke. Pretending to be dead? No. I wasn't crying, okay? There's a lot of troop. I mean, we're friends. No, class, okay? I don't know what's gotten into it. Setelah itu mereka pun membantu membereskan kota dan tentunya si Davis akan mencari rumah baru untuk ukuran George yang sekarang. Dan tamat.
Nah, itulah film Rampage. Menurutku film ini cukup seru, bahkan boleh dibilang seru karena banyak adegan-adegan action dan juga dicampur komedi, apalagi dengan kelakuan si George dan juga dibintangi oleh abang angkatku, The Rock. Kalau kalian suka film action, wakil film sangat menyarankan untuk menontonnya karena di dalam film ini sangat banyak imajinasinya. Oke, saya Medi berserta anggota wakil film mengucapkan selamat menjalani bulan puasa dan terima kasih.